Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Palen Anggutriana dari kelas B NPM A1F 024052. Di sini saya akan menjelaskan langkah kerja untuk remedial biokimia 1. Baik, di sini saya akan menjelaskan pengertian telur. Telur adalah merupakan bahan pangan yang memiliki struktur fisik yang khas, yang terdiri dari 3 bagian, yaitu kulit, kantong udara, dan isi, yang terdiri dari kuning telur dan putih telur. Komposisi secara fisik memiliki 10% cangkang, 60% putih telur, dan 30% kuning telur. Baik, di sini saya akan menjelaskan yang pertama, judul analisa struktur telur, yang dimana bertujuan untuk mengetahui reaksi kulit telur dan kuning telur. Yang kedua, untuk mengetahui kandungan protein putih telur dan kuning telur dengan reaksi Biuret dan Lugol, yang dimana memiliki alat dan bahan yaitu ada gelas kimia, pipet tetes, tabung reaksi, rak tabung reaksi, aluminium foil, dan karet gelang. Bahan yang digunakan yaitu kuning telur, putih telur, 1 buah telur, larutan Lugol, larutan Biuret, dan aquades. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan langkah kerja. Yang pertama itu reaksi kulit telur. Dimasukkan telur ke dalam gelas, kemudian ditambahkan cuka sampai menutupi telur. Kemudian dibiarkan hingga keesokan harinya atau selama 24 jam. Yang kedua yaitu analisa putih telur. Selanjutnya dimasukkan larutan putih telur sebanyak 2 ml ke dalam tabung reaksi. Ditambahkan 2 tetes larutan Biuret, diguncang dan diamati terjadinya perubahan. Jika larutan berubah warna, maka larutan positif mengandung protein. Diulangi langkah di atas dengan reaksi Lugol. Selanjutnya itu analisa kuning telur. Dimasukkan larutan kuning telur ke dalam gelas kimia, kemudian ditambahkan aquades secukupnya hingga warna terlihat bening. Dimasukkan larutan kuning telur sebanyak 2 ml ke dalam tabung reaksi, kemudian ditambahkan 3 tetes larutan Lugol. Diguncang dan diamati perubahan yang terjadi. Jika larutan berwarna, maka larutan positif mengandung protein. Diulangi langkah selanjutnya dengan larutan Lugol. Yang ketiga yaitu analisa kuning telur. Dimasukkan larutan kuning telur ke dalam gelas kimia, kemudian ditambahkan dengan aquades hingga warna berubah menjadi bening. Kemudian larutan kuning telur dimasukkan ke dalam tabung reaksi sebanyak 2 ml, kemudian ditambahkan 3 tetes larutan Biuret. Kemudian diguncang dan diamati perubahan apa yang terjadi. Jika larutan berubah warna menjadi merah, maka larutan positif mengandung protein. Diulangi langkah dengan peralut Lugol. Di sini saya akan menjelaskan praktikum untuk judul kedua yaitu protein. Yang dimana protein adalah senyawa organik yang mengandung asam amino yang tersusun dari ikatan peptida. Yang pertama itu ada tujuan. Tujuan pertama yaitu mengetahui kandungan protein dengan uji Biuret. Yang kedua, untuk mengetahui pengendapan pada titik isoelektrik. Alat dan bahan yang digunakan, yang pertama itu ada alat, tabung reaksi, rak tabung reaksi, pipet tetes, gelas ukur, gelas kimia, kertas pH. Bahan yang digunakan yaitu ada natrium asetat, asam asetat, reaksi Biuret, putih telur, kuning telur, air suling, larutan pati, larutan kafein, air liur, larutan susu, dan CuSO4. Di sini saya akan menjelaskan langkah kerja. Yang pertama untuk uji protein, yang dimana dimasukkan 2 ml larutan sampel yaitu susu, larutan pati, ambium, air liur ke dalam masing-masing rak tabung reaksi. Ditambahkan NaOH sebanyak 2 ml, ditambahkan CuSO4 4% sebanyak 2 ml, dikocek dan diamati perubahan yang terjadi. Selanjutnya ada uji isoelektrik, yang dimana dimasukkan natrium asetat ke dalam tabung reaksi, kemudian ditambahkan larutan CH3COA 0,1 molar, ditambahkan 3 tetes larutan kasein, diguncang dan amati perubahan yang terjadi. Diulangi langkah untuk volume natrium asetat 1 ml, 2 ml, 3 ml, 4 ml, 7 ml, 8 ml, dan 9 ml, serta volume CH3COOH 15 ml, 9 ml, 6 ml, 4 ml, 3 ml, 2 ml, dan 1 ml. Dicatat perubahan warna yang terjadi. Selanjutnya saya akan melakukan praktikum yang judul ketiga yang berjudul enzim, di mana enzim adalah molekul protein yang berperan sebagai biokatalis reaksi-reaksi metabolisme yang berlangsung di dalam sel makhluk hidup. Adapun tujuan pada judul hari ini yang pertama yaitu untuk mengetahui kerja enzim,
Yang kedua, untuk mempengaruhi suhu terhadap aktivitas enzim. Adapun alat dan bahan yang digunakan, yang pertama itu ada alat yang digunakan rak tabung reaksi, hot plate, spektrofotometer UV piece, termometer, gelas kimia, gelas beker. Selanjutnya itu ada bahan. Yang pertama ada larutan pati, larutan lugol, air suling, larutan air liur orang gemuk, larutan air liur orang kurus, dan batu es. Selanjutnya ada langkah kerja. Yang pertama yaitu dimasukkan 2 ml air liur orang kurus ke dalam gelas kimia, diencerkan dengan aquades 100 ml, diaduk dengan batang pengaduk. Dilakukan langkah 1-3 dengan air liur orang gemuk. Selanjutnya itu pembuatan larutan blanko. Yang pertama dimasukkan larutan pati ke 10 tetes ke dalam tabung reaksi. Kemudian dimasukkan ke dalam gelas kimia berisi air es 0, derajat selama 5 menit. Ditambahkan 10 tetes larutan lugol ke dalam tabung reaksi. Kemudian dimasukkan kembali tabung reaksi ke dalam gelas kimia. Dimasukkan 1 ml aquades, 3 ml aquades, kemudian dimasukkan larutan blanko ke dalam kupet. Lalu kupet dimasukkan ke dalam spektrofotometri. Diatur panjang gelombang nanometer, dihitung absorbansi. Dilakukan pengulangan 1-9 pada suhu 25 derajat Celcius, 30 derajat Celcius, 60 derajat Celcius, dan 140 derajat Celcius. Selanjutnya dimasukkan 10 tetes larutan pati ke dalam tabung reaksi. Kemudian dimasukkan gelas kimia ke dalam tabung reaksi berisi es. Ditambahkan 1 ml air liur orang kurus. Dimasukkan tabung reaksi ke dalam gelas kimia berisi es. Ditambahkan 10 tetes larutan lugol dan 3 tetes aquades. Kemudian dimasukkan larutan yang telah dibuat ke dalam kupet. Lalu kupet dimasukkan ke dalam spektrofotometer. Diatur panjang gelombang spektrofotometri UV piece. Kemudian diatur absorbansi. Dilakukan pengulangan dengan suhu 25 derajat Celcius, 27 derajat Celcius, 37 derajat Celcius, 60 derajat Celcius, dan 100 derajat Celcius. Selanjutnya saya akan melakukan peragian yang keempat, yaitu glikolisis sel ragi, di mana fermentasi adalah suatu proses perubahan kimia pada suatu substrat organik yang menurut aktivitas enzim yang dihasilkan oleh mikroorganisme. Selanjutnya ada tujuan, yang dimana untuk mengetahui reaksi yang terjadi pada proses fermentasi senyawa organik dalam ubi. Yang kedua yaitu ada mengetahui proses glikolisis sel ragi dengan mengukur kadar glukosa yang telah tersisa, kadar etanol dan CO2 yang dihasilkan. Yang ketiga yaitu ada mengetahui pengaruh inhibitor arsenat dan suhu terhadap proses glikolisis. Adapun alat dan bahan, yang pertama itu ada alat yang digunakan itu tabung reaksi, tabung peragian, gelas kimia, gelas ukur, pipet tetes, sude, hot plate, termometer, neraca analitik, batang pengaduk, pisau, wajan, dan rak tabung reaksi. Selanjutnya itu ada bahan. Yang pertama bahan yang digunakan yaitu singkong, ragi, larutan arsenat, larutan glukosa 2%, larutan tape singkong, dan supersensi ragi. Selanjutnya itu ada pembuatan tape. Langkah pertama yaitu dikupas kulit singkong, kemudian dicuci dengan bersih, lalu dikikis. Selanjutnya itu disiapkan panci, lalu direbus dalam waktu yang berbeda. Selanjutnya diangkat singkong, diletakkan ke wadah dan didinginkan. Dihaluskan ragi hingga benar-benar halus. Diragi singkong pati dengan cara merebus singkong dengan ragi yang telah dihaluskan sebanyak 1/3 ragi. Kemudian ditutup wadah singkong yang tidak diragi dan didiamkan beberapa hari. Selanjutnya itu ada pembuatan suspensi ragi. Yang pertama yaitu ditimbang 11 gram ragi menggunakan neraca analitik, dilarutkan dengan 50 ml aquades, dimasukkan ke dalam gelas kimia, diaduk hingga larut. Selanjutnya ada
pengujian. Yang pertama yaitu dimasukkan 7 ml suspensi ragi ke dalam tabung peragian, ditambahkan 2 ml larutan glukosa, kemudian ditutup dengan penyumbat, lalu diguncang dan didiamkan selama 15 menit. Diamati dan diukur tinggi kolom gas CO2-nya. Selanjutnya yaitu tabung kedua. Tabung kedua dimasukkan 7 ml larutan ragi ke dalam tabung peragian, ditambahkan 1 ml larutan asam asetat, ditutup dengan penyumbat, diguncang hingga homogen dan didiamkan selama 15 menit. Kemudian diukur tinggi kolom CO2-nya. Selanjutnya pada tabung ketiga dimasukkan 7 ml suspensi ragi yang telah dipanaskan ke dalam tabung peragian, ditambahkan 1 ml larutan glukosa, ditutup dengan penyumbat, diguncang dan ditandai batas larutan, didiamkan selama 15 menit, diamati dan diukur tinggi kolom CO2. Selanjutnya yaitu ada pembuatan suspensi tapai, yang dimana ditimbang 4 gram tapai dihaluskan dimasukkan ke dalam gelas kimia sembari dihaluskan. Kemudian ditambahkan 14 ml Aquades, diaduk tapai hingga benar-benar halus dan larut dalam air tersebut. Selanjutnya itu ada pengujian terhadap suspensi tapai. Yang pertama dimasukkan 7 ml suspensi tapai ke dalam tabung peragian, ditambahkan 2 ml glukosa, ditutup dengan penyumbat, kemudian ditandai tanda batas larutan, kemudian didiamkan selama 15 menit, diukur tinggi kolom CO2 yang didapatkan. Selanjutnya saya akan melakukan praktikum yang judul kelima, yaitu judul fotosintesis, di mana fotosintesis merupakan sebuah proses pembuatan makanan yang terjadi pada tumbuhan yang memiliki klorofil, dan proses fotosintesis tumbuhan membutuhkan bantuan cahaya, air, tanah, dan karbon dioksida. Selanjutnya, di mana praktikum pada judul ini memiliki tujuan yang pertama untuk membuktikan bahwa fotosintesis menghasilkan oksigen, yang kedua untuk membuktikan bahwa fotosintesis menghasilkan amilum. Yang selanjutnya itu ada alat dan bahan. Alat yang digunakan yaitu beker gelas 100 ml, corong kaca kecil, tabung reaksi, termometer, kawat, pipet tetes, lampung dan alu, plastik hitam, putih dan hitam, baskom plastik. Adapun bahan yang digunakan tanaman hidrilla, batu es, kemudian air hangat 40 derajat Celcius, soda kue, dan larutan lugol. Adapun langkah kerja yang dilakukan untuk praktikum hari ini yaitu dimasukkan tanaman hidrilla ke dalam corong kaca, kemudian dimasukkan Aquades ke dalam tabung reaksi, lalu dipasang corong ke dalam tabung reaksi yang berisi Aquades dan diisi gelas kimia dengan Aquades. Selanjutnya yaitu dimasukkan rangkaian alat ke dalam gelas kimia. Jangan sampai ada corong yang terbuka atau ada celah yang terbuka. Selanjutnya itu yang dilakukan perlakuan 1. Perlakuan 1 itu dimasukkan soda kue ke dalam rangkaian alat tersebut, lalu diamati ada tidaknya gelembung di dalam rangkaian alat selama 10 menit. Selanjutnya itu perlakuan kedua. Perlakuan kedua itu dimasukkan es batu ke dalam rangkaian alat, lalu diamati ada munculnya gelembung atau tidak, yang diukur selama 10 menit. Selanjutnya perlakuan ketiga, dimasukkan air 40 derajat Celcius, lalu rangkai alat kembali dan diamati ada gelembung atau tidak di dalam rangkaian alat selama 10 menit tersebut. Selanjutnya yaitu ada uji amilum. Yang pertama yaitu disiapkan 3 gelas kimia yang berisi hidrilla, 1 ditutup dengan plastik merah, 1 ditutup dengan plastik hitam, 1 ditutup dengan plastik putih. Kemudian dihaluskan hidrilla dengan lumpang dan alu hingga halus. Kemudian ditimbang sebanyak 5 gram, kemudian dimasukkan ke dalam tabung reaksi dan ditambahkan larutan lugol sebanyak 2 ml. Kemudian diamati perubahan yang terjadi. Dilakukan hal yang sama untuk hidrilla dengan ditutup dengan plastik hitam dan putih. Diamati perubahan yang terjadi dan bandingkan hasilnya dengan
hidrolila yang ditutup dengan plastik putih, hitam, dan merah.